Orang yang belajar ekonomi, bahkan nggak harus S1 ya, mahasiswa ekonomi pun tahu, jangan pernah membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara berkembang dengan negara maju. Sizingnya udah beda, dan itu menunjukkan keterbatasan intelektualitas yang luar biasa, apalagi dari pejabat publik gitu loh. Ya namanya Amerika Serikat, Singapura, dan lain sebagainya, pertumbuhan ekonomi bisa 2% aja itu udah bagus sekali. Karena sizingnya udah gede, ruang untuk bertumbuh lagi itu udah penuh gitu. Kalau negara berkembang, ruangnya itu masih sangat terbuka. Maka bandingkanlah dengan negara berkembang lain yang punya tipikal atau karakter yang sama. Turki misalnya, Vietnam misalnya. Oh, Cina mungkin masih masuk negara berkembang memang karena populasi banyak, tapi sizingnya udah beda sekali. Dan kalau misalnya kita bandingin, benar-benar kita fair untuk membandingin, kita bisa bandingin dengan Taiwan misalnya. Taiwan pertumbuhan ekonominya 13% lebih, bos. Dan hebatnya 13% itu, government spendingnya cuma 3%. Kebanyakan digendong sama ekspor. Vietnam, pertumbuhan ekonominya 7% ke atas. Dan hebatnya 7% ini tanpa government spending yang besar juga. Government spendingnya masih di bawah 5%. Cina, negara yang udah besar banget nih, misalnya. Pertumbuhan ekonominya memang di bawah kita 5% nih. Tapi kan harus kita lihat, 5% itu yang gendong angka yang mana gitu. Dan itu juga berbeda. Makanya, kenapa ini harus diperbaiki? Kenapa tidak boleh diglorifikasi atau ABS? Karena market melihat, masyarakat melihat, orang yang berurusan sama pasar melihat. Gimana ceritanya lu bisa percaya ketika pejabat publik lu mengatakan hal seperti itu? Padahal kalau dijelaskan dengan benar pun, objektif pun, tanpa ada imbuhan-imbuhan glorifikasi dan bangga pun, orang bakal lebih appreciate gitu. Itu yang membuat market itu dipercaya. Nah ini hal yang paling dasar nih. Karena balik lagi, tentu di luar semua rumus ini dan angka ini ada yang namanya angka psikologis, dan ini yang harus dijaga sama pemerintah kita. Kedua, struktur APBN kita harus diperbaiki banget dan pemerintah harus berani. Ya kita lihat tadi ya, belanja pemerintah naik 31,4, 815 triliun, 610 triliun Q1 dari pusat doang. Oke lah, udah capek kita ngomongin soal MBG kan. Dan pengadaan-pengadaan ajaib BGN. Nah ini harus dipotong-potong nih, harus diberes-beresin nih. Kalau memang nggak mau dihilangin, bikinlah dengan cara paling efektif. Bikinlah dengan cara paling benar gitu. Sehingga ruang fiskal kita untuk menanggulangi semua kebutuhan ini tadi bisa lebih expand, bisa lebih fleksibel, bisa lebih agile. Kalau ini nggak dibenerin, masih ada belanja-belanja tidak efektif, atau mubazir, atau yang gede banget tapi peruntukannya tidak sesuai, inilah yang akan menghancurkan ekonomi kita. Dan kalau ekonomi kita hancur, ya itu akan jadi beban yang besar sekali untuk pemerintahan sekarang. Justru gue ngomong kayak gini karena care. Gak mau ABS ya. Maksudnya balik lagi. Makanya pembenahan APBN itu harus dilakukan. Ini